Assalamualaikum. Jar. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita nunggu teman-teman ya. Siap. Bentar nih. Di rumah, Pak ya? Di rumah, Jar. Di rumah nih. Luar biasa. masih lama, ngantor, Pak, nggak Jar? keluar nih, Pak? Masih ngantor? Pak, waktu PSBB aja udah nggak kerja. Oh, gitu. Di bidang apa sih, Jar? Sebelum sekolah, Pak. Sekolah? Sekolah SMA? SMU? SD, SMP. Di apa namanya? Abu Ligar ke atas ada nama sekolah namanya Cendekia Leadership School. Oh, sekolah hebat itu mah. Kamu ngajar apa sih itu, Jar? Komputer, Pak. Komputer. Subhanallah. Jar, sambil minum aja. Subhanallah Ya, nih. mangga, Pak. D3 dulu di mana? Di Unpad, Pak. Di Unpad? Memang sih ada D3 IT di juga Unpad? sih. Oh, zaman dulu ya? Ada Fakultas Matematika. Sekarang udah nggak ada kayaknya ya. Iya, sekarang udah nggak ada. Kamu lulusan tahun berapa? Saya kuliah 2006. Oh, seingat Bapak mah ada D3 Unpad itu udah nggak ada 2010. Perasaan udah bubar. Yang di bawah gitu. ini Dago kan? Dago itu. Oh, saya sering nongkrong situ kok. Tahun 2000 gitu. Banyak teman-teman saya dari situ dulu. Saya kan pertama kerja di GO tahun 97-an tuh. Banyak programmer teman-teman saya dari D3 Unpad itu. Banyak tuh. Gitu ya? Banyak kerja bareng. Sering lah saya tuh gedung yang bawah itu kan. Yang Dago bawah itu. Kamu masih di situ dulu kan? Dulu di situ. Dulu di situ. Memang di situ D3 MIPA mah. Gitu. Ya pesan Bapak mah dibubarin sekarang. Udah nggak ada kan ya? D3 tuh. Kenapa kamu nggak ngambil ke Unpad ekstensif? Bubar ya? Oh iya bubar juga ya. Bentar ya. Ini ada teman masuk lupa. Belum tak admit. Oke. Ini ada. Oh, Andini selalu ready nih kayaknya nih Andini nih. Andini. Oh iya itu. Oh iya. Ini mah bukan kuliah, teman-teman semua. Ini mah temu kangen. Kangen. Aduh, Bapak minta maaf banget ya. Bener ini kelas unwell managed ya gitu kan. Bener-bener unmanaged, kurang bagus Bapak. Sebenarnya ini jarang-jarang sebenarnya mata kuliah ini di semester ini teman-teman. Gitu. Biasanya diganjil. You kan baru masuk di semester ini ya? Iya. Betul, Pak. Langsung lockdown. Luar biasa. Di kampus cuma 2 bulan, Pak. Di kampus cuma 2 bulan. Ya kita berarti cari 8 hikmahnya kali aja lah, saudara semua. Bener, aduh Bapak tuh, saya ini ngampu 200 mahasiswa online, saudara semua. Jadi, saya tuh bingung asli. Kalian tuh cuma satu kelas yang tidak paralel ya. Yang tidak paralel. Saya punya dokumen-dokumen lama kan, adalah yang penting saya tuh yang Bapak paling khawatir tuh pas UTS kemarin sebenarnya. Saya tuh berharap ketemu kalian dulu sebelum UTS ya buat ngejelasin konten bagaimana isinya itu. Dan kalau nggak dijelasin mah agak repot sebenarnya itu. Terutama hitungan-hitungan belakang sebenarnya itu. Tapi ya bismillah lah. Saya udah lihat hasilnya. Lumayan lah pokoknya mah jadilah saudara semua. Alhamdulillah. Ya, saya akan bikin template cukup jelas ya saudara ya soal ya. Bisa diikutin lah. Bisa diikutin. Ini ada teman-teman yang mau gabung lagi nggak? Kita itu 9 orang ya teman-teman ya? 9 orang. 9, Pak. KM-nya siapa sih? Saya, Pak. Oh, Azhar KM-nya. Iya.
Bapak, biar nama saya masih ingat dulu waktu kita ketemu ya, cuma saya aja Bapak nyatet gitu. Jadi, daripada pusing, saya bikin aja grup WA dah buat kelas ini ya. Jadi kita bisa apapun bisa share lah gitu. Di detik-detik terakhir ini nih. Bentar teman-teman, apakah ada yang masih admit nggak? Tar. Aduh, ini ada yang admit nih, lupa nih. Harusnya dibikin otomatis dua pertemuan lagi UAS apa ya? Iya, 2 pertemuan lagi UAS. Harusnya ketemu dulu kan? Harusnya ketemu dulu. Yuk, berapa mata kuliah sekarang? Kayaknya kamu beban besar ini. 21 ya? 10 mata kuliah ada? 9 ya? 9, Pak. Iya, 9 tuh. Kayaknya nembus di atas 20 tuh. Rame tuh. Baru kuliah 2 bulan lockdown langsung. Apalagi yang kita nih learning kayak gini. Aduh. Bapak, maaf ya saudara semua nih. Aduh Bapak benar-benar unmanaged. Tapi saya tuh pokoknya yang penting materi tersampaikan gitu ya. Saya minta maaf. Sebenarnya pokoknya kalau you ada nanya di WhatsApp, saya cepet respon ya. Cuma kalau di e-learning tuh itu forum kan 200 mahasiswa, kadang-kadang saya bingung kadang-kadang link yang mana, bunyi semua gitu kan. Jadi saya minta maaf ya saudara. Kadang ada yang nggak kejawab kalau you nanya. Kita udah ngumpul bentar. Kita mulai aja ya teman-teman ya. Ya mau nggak Pak? Oke, Pak. Jadi ini kurang 2 orang ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Saya buka dulu nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semua. Malam Pak. Salam sejahtera buat Anda semua. Semoga malam ini kita diberkahi ya saudara semua ya. Dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga Anda sehat semua. Kelihatannya sih sehat-sehat saudara semua. Pipi saya aja lihat tuh, tembem banget. 2 bulan di rumah, jarang kemana-mana. Teman-teman semua, ini bukan kuliah, ini mah temu kangen. Gitu ya. Temu kangen. Saya tuh pengen ketemu kalian banget sebelum kita lockdown ya, sebelum UTS ya, buat jelasin soal UTS tuh terutama tuh sebenarnya. Lah, udahlah gimana lagi. Gitu kan ya. Saya sih udah kadang-kadang saya coba lihat evaluasi hasilnya ya alhamdulillah lah. Nah, hari ini ceritanya kita mau sharing sedikit tentang bagaimana UAS ya. UAS kan bentar lagi nih saudara semua. Saya mau share ceritanya soalnya dari minggu depan gitu kan. Jadi gampang kok temanya. Saya coba. Sudah 40 minggu lagi ini. Iya, 3 minggu lagi lah ya. Bener kan? Kuliah kan 2 minggu lagi ya? Iya, 2 pertemuan lagi. Iya, 2 pertemuan lagi. 2 pertemuan lagi saudara semua. Saudara semua, jadi ini hasil kalian saudara semua ya. Kemarin saya udah baca ya, Bapak nggak protes ya, kurang lebihnya mah nggak ada masalah ya. Kalau kita ngomongin kurangnya mah bahaya, kita nyari lebihnya aja lah ya. Kurang mah bisa banyak. Nyari kekurangan mah gampang, nyari kelebihan yang susah-susah mah. Nah ini teman-teman, saya terima pokoknya ya, apapun hasil kalian ya gitu. Udah oke banget ya, udah oke banget buat bener-bener tanpa ditutor ya, tanpa ditutor. Ini teman-teman semua ya, ada semua sih. Ya ini teman-teman, coba lihat statusnya sambil ngecek nama ya. Ini tadi Azhar ya Jar, Azhar. Ya Pak. Di Maluku Utara. Di Ambon, Maluku. Ini tuh, saya dulu sering ke Maluku saudara semua. Ambon tuh kayak rumah saya kedua. Ini Mr. Jihan Nabila. Jihan Miss Nabila. Jihan, Kenapa? Miss Pak. Miss. Ada Jihannya, ada nggak ada ya?
Biarin dah. Nah, ini Muhammad Ridwan. Oke, saudara semua. Oke banget. Yuk, tebel-tebel banget bikinnya. Aduh. Terus Andini ya. Andini. Dan Mr. Fahmi. Fahmi ada nggak? Ada Mi ya. Mi ada. Terus ini Kurniawan. Nggak ada ya? Kurniawan, Pak. Sorry. Soalnya udah malam, Pak. Kalau siang Kurniawan, Pak. Masalah salah baca, saudara semua, maaf ya. Iya benar. Kurniawan. Aduh, saya tuh biasanya saudara semua selama Ramadan ini badai isatnya udah langsung lep biasanya mah tuh. Lep. Makanya you bilang, Pak, jam 20. Jam 20 ya wes lah. Gitu. Makanya saya belum makan nih. Cuma buka doang, takut ngantuk gitu kan. Takut ngantuk. Karya ada ya, hadir ya? Asik. Karya Munandar ya. Kamu kayak temen kuliah Sender. Ya, mukanya. Kayaknya teman kuliah sih, Pak, bener. Bisa jadi. Indra, ini Indra ya? Oke. Iya, hadir. Gitu. Ini kawasan Dieng. Oke, terakhir Gilang tadi. Lang, halo. Lang, dia nggak ada videonya. Lang, lagi di mana? Halo, Pak. Nggak, lanjut aja lah, nggak apa, bisa kernawan gitu. Iya, Pak. Belum pakai kerudung kali, Pak ya? Ini mah, ini gelap kan, soalnya di sini. Oh iya, nggak apa-apa, sok lanjut aja, nggak apa-apa. Nah, saudara semua, terus terang cerita tentang procurement ini, saya coba sampaikan yang bisa saya sampaikan, saudara semua ya, dari cerita awal. Memang ceritanya seperti ini, procurement tuh. Pada dasarnya sesuatu ini sebenarnya bagian daripada mata kuliah di teknik industri sebenarnya. Ya, kita kan nama teknik industri itu ada alignment-nya, saudara semua. Makanya dipelajari di kita. Pada dasarnya yang kita pelajari itu bisnis prosesnya, saudara semua ya. Bisnis prosesnya. Ini bukan barang gampang, saudara semua. Saya udah ngulik ini dari zaman saya player proyek dari era-era tahun 2000-an, saudara semua. Saya tahu banget jatuh bangunnya yang namanya e-procurement di Indonesia, saudara semua. Memang yang punya e-procurement ini kebanyakan satu, lembaga pemerintah, saudara semua. Kedua, BUMN. Ketiga, lembaga-lembaga publik sebenarnya, yang maksudnya perusahaan-perusahaan multinasional tuh dari luar itu rata-rata punya procurement. Karena memang kewajiban mereka harus berbagi lah seperti itu ya. Intinya e-procurement ini kan keadilan, saudara semua ya. Keadilan, keterbukaan. Ya ente bayangin banget, ente perusahaan dari luar ngegali tanah di sini. Masa sih pengadaan pakaian doang harus impor dari luar? Nah kayak gitu, saudara semua. Makanya banyak perusahaan-perusahaan dari luar negeri tuh kayak PetroChina, Freeport, itu mereka tuh Chevron ya. Itu mereka banyak bikin Chevron Indonesia tuh ada e-procurement-nya tuh. Nah itu perusahaan, kalau pemerintah jelas saudara semua harus punya e-proc lah ya, itu kan duit negara, maksudnya duit rakyat. Kemudian BUMN jelas itu setengah plat merah, sebagian plat merah full. Nah kebanyakan perusahaan kayak gitu, saudara semua yang punya e-procurement. Kalau perusahaan pribadi itu jarang banget sebenarnya, PT-PT itu jarang. Kecuali yang TBK sebenarnya. Yang list di bursa di bursa efek itu sebenarnya mereka punya kewajiban untuk punya e-procurement, karena sahamnya itu kan rata-rata itu bisa jadi setengahnya milik publik ya. Tapi ya gitulah, saudara semua, kalau perusahaan terbatas ya, ada yang punya, ada yang enggak, saudara semua. Jadi pengawasannya juga kurang sebenarnya. Nah, dalam sejarahnya, saudara semua, khususnya yang paling kerasa banget ya, jatuh bangunnya itu e-procurement pemerintah, saudara semua. E-procurement pemerintah itu sebenarnya terjadi dari dulu udah ada, cuma pada dasarnya belum jelas, saudara semua. Baru mulai jelas tuh ada Kepres 80 tahun 2003. Kepres tahun 80 tahun 2003 itu ya zaman-zamannya Gus Dur, Megawati sebenarnya punya niat baik bahwa pengadaan barang jasa pemerintah itu harus masuk ke electronic procurement gitu kan.
Cuma kan zaman itu kan zaman ya saudara semua kan walau alam ya, yang namanya korupsi itu udah kayak seperti hal yang biasa. Saya juga dulu termasuk dalam pusaran-pusaran setannya semua saudara semua. Jadi ya dugdek lah. Nah, jadi antara tahun 2003 sampai 2010 saudara semua itu sebenarnya, nah ini yuk bisa lihat di layar ya. Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010. Nah, ketika KPK muncul kan Anda tahu sendiri bahwa salah satu suggest-nya KPK itu, saran KPK itu bahwa kalau kita pengen bebas dari KKN, Indonesia harus punya yang namanya sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih baik. Itu intinya sebenarnya. Yuk kalau ngomongin bagaimana memberantas korupsi, kuncinya cuma satu saudara semua, procurement. Udah itu aja. Makanya saran KPK tuh benar-benar luar biasa tuh sebelum 2010 tuh. Nah, antara 2003 sampai 2010, procurement tuh di mana-mana saudara semua. Wah, saya juga termasuk programmernya dulu yang bikin tuh. Nggak ada yang sama ya. Kacau balau semua pokoknya mah. Ya ada yang cuma HTML doang gitu kan. Mirip dengan BUMN sekarang. Catatan kecil lah ya. Kalau BUMN sih sebenarnya karena dia PT ya bebas-bebas aja lah bikinnya gitu kan ya. Kalau dulu mah lebih parah pokoknya, parah banget. Cuma HTML doang procurement tuh. Nah, saudara semua, 2010 ini memang momentum yang luar biasa ya. 2010 ini momentum luar biasa di mana ini zamannya SBY ya, zamannya SBY termasuk adanya satu lembaga baru yang namanya LKPP. Nah, ternyata yang jadi pokok masalah e-procurement tuh terlalu berpikir di sudut teknologi, saudara semua. Terlalu berpikir di sudut teknologi. Sedangkan yang namanya manajemen dan bisnis prosesnya nggak ada yang mikirin gitu kan. Saya sebagai orang teknik, ya gimana versi saya aja saudara semua dulu bikin tuh kan. Nah, akhirnya pemerintah berpikir ini masalahnya bukan di teknologinya e-procurement itu, tapi di konsepnya, konsep manajemennya. Akhirnya bikin lembaga LKPP yang sampai sekarang masih berdiri. Terus dialah yang berpikir, tim thinkingnya saudara semua. Nah, tim thinking akhirnya dia ya salah satunya ya produknya ini nih, Perpres 54 2010 nih. Ini Perpres 2010 tuh mungkin sampai tahun 2020 update-annya perasaan saya mungkin ada sekitar 15 lah peraturan barunya tuh. Update terus saudara semua. Dan kalau you memang kemarin buka peraturan ini tebelnya 600 halaman saudara semua. Mantep jiwa tuh dia. 600 halaman. Nah, si LPSE yang kita kenal itu yang kamu udah sering bikin laporannya itu bangunannya dari sini. Jadi kalau misalnya you mau jadi sertifikasi ahli panitia sertifikasi pengadaan barang jasa pemerintah, kena ngapalkeun ieu tah 54 2010 ini dasarnya. Belum lagi yang perubahan-perubahannya tuh banyak banget. Semakin hari semakin baik saudara semua. Dan peraturan presiden ini saya sebagai orang yang lihat yang sebagai orang luar lah yang memperhatikan jatuh bangunnya, ini korbannya banyak saudara semua. Kalau nggak ada Perpres 54 2010 dan nggak ada sistem ini saudara semua yang sering Anda lihat ya, LPSE ini saudara semua, kayaknya kita tetap berantakan Indonesia tuh. Adanya sistem ini minimal ada lebih baiknya lah saudara semua, ada lebih baiknya. Benar-benar ada lebih baiknya. Audit lebih gampang khususnya itu ya. Korbannya banyak, korban LPSE ini. Itu pada nongkrong di salah satu LP di Bandung gitu kan. Nah, saudara semua, cerita LPSE selesai. Oke ya, kita nggak akan bahas lagi LPSE ya, teman-teman saudara semua. Ini minta maaf ya. Cuma LPSE ini banyak kelemahannya saudara semua. Tapi sekarang tambah cepat dari bisnis prosesnya oke. Ada tender cepat sekarang gitu kan ya. Cuma masalahnya ini server masih dikelola masing-masing. Rata-rata. Anda bayar. Tapi sistemnya satu. Sistemnya yang develop cuma LKPP. Nanti Pemda, kementerian bisa ngambil source-nya dari LKPP. Jadi masing-masing itu punya server masing-masing, saudara semua. Anda bayangkan se-Indonesia ada 480 sekian kabupaten kota, 34 provinsi, banyak kementerian, banyak instansi, Polri, TNI, semuanya punya LPSE. Polda masing-masing punya LPSE sekarang gitu kan ya. Nah itu servernya mereka rata-rata masing-masing tuh. Ya, ada sih yang bareng-bareng juga. Makanya ada yang ketidaksesuaian masalah infrastruktur. Nah, apa contohnya? Nah, ini mah hanya contoh saudara semua ya. Contoh nih ya. Yuk lihat kan ini ada gemboknya. Kita udah bahas kemarin ya.
Nah, ini Jawa Barat oke keamanannya, ya. Keamanannya oke. Jawa Barat pakai sertifikatnya Digisort. Wah, gaya, saudara semua. Digisort berarti kelas perbankan, saudara semua. Perbankan semua se-Indonesia Digisort semua. Kemenku Digisort, saya tahu. Ah, kamu lihat nggak? Jauh dari Jakarta ada satu kota yang saya sukai namanya Ternate nih. Si bandara namanya Sultan Babullah. Saya pernah ke sana, saudara semua. You lihat, not secure. Ya kan? Iya. Ada ketidaksamaan infrastruktur, saudara semua. Ya. Buat orang yang paham keamanan informasi, ini kan berarti mainan, saudara semua. Sedangkan duit yang dikelola miliaran di sini mereka. Nah, jadi banyak yang kayak gini, saudara semua. Makanya banyak cerita di hacking lah, apalah. Nah, itu mungkin dia masih punya dari sudut sistem udah oke. Ini sebenarnya karena ada otonomi daerah, jadi mereka ngelola masing-masing. Belum ada kebijakan secara nasional. Jadi LPSE yang Anda pelajari itu udah benar. Jadi kalau Anda nanya ke saya, Pak, kira-kira contoh e-procurement terbaik di Indonesia apa? Ini, saudara. Ini the best-nya. Menurut pendapat Bapak ya. Ini pendapat Bapak gitu ya. Ente bayangin kan seperti misalnya nyari paket misalnya, ini kan support detail nih ya, ini apa nih? Nih. Kan Anda bisa lihat, saudara semua, barang yang dia mau apa, ya. Terus pesertanya juga kelihatan. Nah, ini udah kurang bagus nih. Ini baru mulai kayaknya nih. Kalau Anda kan tahu sendiri kalau dia udah running kan pada dasarnya ini KPK nih. Kalau KPK nempel di Kementerian Keuangan. Ini belum ada pesertanya. Ya pokoknya keterbukaan ini lebih baik, saudara semua ya. Nah, ini nih. Nah, ini tuh sebenarnya banyak penjelasannya, saudara semua. Banyak penjelasannya. Pada dasarnya di Indonesia cuma ada pengadaan barang dan konsultasi dan campuran di antara dua hal tersebut, saudara semua. Kalau dia misalnya konsultasi, biasanya prakualifikasi. Kalau dia pengadaan barang, biasanya pasca kualifikasi. Nah, ini pasca kualifikasi, saudara semua. 12. Kalau you lihat konsultasi, biasanya sampai bawah tuh 22. Nah, jadi ini cukup buat keterbukaannya lah, saudara semua. Udah cukup baik. Nah, saudara semua, saya takut waktunya habis, saudara semua. Kita ke bawahin dikit. Nah, saudara semua, kita mau bahas BUMN. You udah pernah bahas, saudara semua nih, BUMN nih, ya, pernah bahas, ya. Nah, di bawah, ini saya udah masukin yang baru, saudara semua, buat minggu, bukan pekan depan ya, nih. Pekan depan itu saya masukin desain database, draft use case diagram. Jadi ceritanya UAS itu ada satu soal Anda diminta menggambar desain database. Ya, ini desain database nge-refer ke perkiraan database-nya LPSE, saudara semua. Ya, kita kan belum pernah login ya, maaf ya saudara semua. Saya kalau sempat pertemuan kemarin mungkin saya mau login, liatin bagaimana di sudut back end-nya, bukan hanya di sudut front end. Ini ada desainnya, ya. Jadi soalnya itu salah satu menggambar database. Saya kasih contohnya, saudara semua. Bahkan saya kasih dumping SQL-nya kalau you mau dumping ya, dumping sendiri. Ada yang udah jadi nih, ya. Ini use case diagram, ya. Use case diagram perkiraan bahwa kalau kita pengen yang perfect model LPSE, oh berarti procurement tuh use case-nya seperti ini. Ya. Tapi ini debatable. You boleh menggambar versi kalian, ya. Jadi ini gambar kelas sebenarnya, saudara semua ya. Saya mau kira-kira apa yang bisa itu tuh. Itu. Oh, Pak Bulit kan, saudara semua tuh. Moga bisa kebaca ya, saudara semua. Tulisan saya di board biasa di kelas saya coret-coret gitu, saudara semua. Nah, ini yang database. Tapi kalau ini nggak jelas, you dumping aja mesinnya. Nah, ini nih. Ya kalau you mau, ini ada SQL dump, MySQL ya. Coba aja di restore. Kalau mau lihat ya hasilnya kira-kira. Karena dia berelasi. Nah, teman-teman, ini soal Anda. Saya bakal publish minggu depan. Oke, soalnya teman-teman semua. Soalnya itu udah ada PET-nya. Jadi pada dasarnya kita tuh menganalisa masalah BUMN. Oke. You pilih salah satu BUMN. Ya. Jadi nyari BUMN tuh gampang banget, saudara semua. Ya. Jadi tinggal nulis IPROK, nah gitu ya. Atau tulis IPROK Pertamina. Nah itu udah muncul tuh. Ngejajar di bawah. Jadi
You mau tembakannya siapa? Pertamina. Ah, itu. Kalau BUMN mah sepakat semua tuh. Depannya tulisannya IPROK gitu ya, atau Bank Mandiri. Nah, itu. BUMN ya saudara semua ya. Boleh BUMN, boleh BUMD. Tapi BUMD itu nggak semua sebenarnya. BUMN juga banyak saudara semua. Nih di bawah saya ngasih listnya. Kalau you memang nggak kenal BUMN, tapi ini 9 orang saudara semua, gampang lah ya. 9 orang mah, ini seabrek nih BUMN nih. Di bawah ini Indonesia, seabrek nih. Tiap belokan ada BUMN. Di kita aja di Bandung kan ada Pindad, ada DI gitu kan. Nah ini outline-nya kayak kemarin saudara semua ya. Jadi Anda bikin penelitian tentang BUMN. Coba Anda bagaimana sih kasih pengantar dulu singkat gitu ya. Nah, cari deskripsi BUMN-nya saudara semua ya, kayak sejarah BUMN-nya ya. Carilah gampang sejarah BUMN mah. Nah, terus Anda masuklah ke situsnya saudara semua. Masuk ke situs BUMN-nya. Jadi kayak gini nih. Ini punyanya Pertamina. Oke. Punya Pertamina. Nah, ini kan linknya banyak nih saudara semua. Nanti kamu masuk ke link-linknya nih. Ini tuh, Pertamina kosong. Nggak ada pengadaan. Lockdown. Biasanya penuh saudara semua. Biasanya penuh. Tuh. Nah, biasanya kayak gini nih. KAI kan masih ramai tuh. Pengadaan masih ramai ya. Masih ramai dia. Sampai tanggal 28 kemarin aja masih di-upload tuh. Nah, ini kan linknya banyak nih saudara semua ya. Linknya banyak, nanti kamu capture-in ya. Karena BUMN itu nggak ada yang sama. Ya, jadi di soal tuh kamu diminta nih capture page-nya. Nah, itu. Nah, saudara semua, kalau Anda nemu dokumen e-procurement-nya bagus. Ya, saya senang kalau kamu nemuin syarat dan panduannya. Biasanya ada saudara semua, tapi tidak semua itu masalahnya. Untung-untungan BUMN mah kadang-kadang baru login baru ada dokumennya. Tapi dulu waktu e-learning saya pernah masukin yang Pertamina kalau nggak salah mah. Pertamina. Iya Pertamina ya Andi ya. Ini nih. Ya. Nah ini dokumennya nih. Nah biasanya ada tuh di webnya tuh. Cuma kadang-kadang nggak semua. BUMN makumaha anjeunna we tinggal saudara semua. Baredak ieu. Ya Bank Mandiri walau alam. Yang namanya procurement bagus saudara semua udah kelihatan nih. Apa yang dia corporate yang mau ya apa iya mah homepage lah nggak tahu di mana perkenalan apa bulit. Nah ini nih tambah kacau nih. Ini Pupuk Indonesia nih. Pupuk Indonesia ini kan baru gabung dia tuh. Ada beberapa pupuk ya, Petrokimia, Gesrik, Sriwijaya, Kaltim gabung ya di Pupuk Indonesia. Nah ini jangan pakai yang kayak gini saudara semua, kecuali kalau jalannya. Perasaan udah hampir genep bulan, nggak ada perubahan. Saya kenal mereka mas saudara semua. Beberapa saya pernah ngasih pelatihan. Nah ini Garuda bagus. Dari dulu Garuda mah keren deh. Homepage-nya saudara semua. Tahu tuh ya, kebutuhan barangnya ada nggak? Kamu pilih-pilih ya. Lalu ya BNI tinggali. Mana barangnya dia butuhkan? Pengumuman lelang. Nah ini. Nah, itu. Jadi BUMN mah nggak ada yang sama saudara semua. Dan memang dia mah PT ya saudara semua ya. Perusahaan deh gitu. Mandiri lah. Ini Telin kudu login lah saudara semua. Nah, jangan ngambil yang kayak gini saudara semua. Kamu nggak dapat apa-apa. Untuk login susah. Ini unrecommended e-procurement menurut saya. E-procurement yang bagus itu harus open. Harus open. Kalau gini mah walau alam. Ya. Nah ini penggadaiannya. Nah kamu cari-carilah saudara semua yang bagus ya. Yang bagus yang mana yang menurut Anda. Ini baru nih. Ini holding perkebunan nih. Holding perkebunan baru, more better. Ini Sukovindo mah nggak adaan, dia mau pengadaan kurang kaya. Cari yang kaya-kaya sudah semua, PT PAL gitu, wah itu kaya-kaya tuh. Ini Ancol, nah ini unrecommended ya, BUMD masalahnya. Yang lain saudara semua, ini Bukit Asam, ini DI. Ini DI lumayan lah, DI. Ini Pindad, keren, gitu. Nah, jadi registrasinya saudara semua. Nah, kalau ada feature-feature lainnya masukin saudara semua ya. Nah, barulah dari nomor 8 ini saudara semua. Gambar use case diagram di kertas saudara semua ya, di kertas. Kalau nggak ada A3 kertas biasa aja ya. Ditandatangani saudara semua oleh Anda. Yuk gambar lah gitu ya, gambar kayak gambar saya, gambar tanda tangani gitu ya.
Clear nggak, teman-teman? Oke. Oke ya. Nah, ini ada yang nomor 5, IRD. Ya, itu saya kasih contohnya, saudara semua. Ya, kasih contohnya. Nah, ini. Bonus. Nah, nilai bonusnya itu kalau Anda mendapatkan dokumen e-procurement BUMN. Yang kayak tadi Pertamina tuh. Ya, nah itu. Tapi, kalau ada ya bagus lah. Ya, gitu. Kayak Navicat itu kalau nggak salah. Navicat. Airnev. Nah, Airnev Indonesia itu tuh. Dia tuh terbuka tuh dokumennya tuh. Bagus. Airnev tuh. BUMN Airnev tuh menurut saya procurement-nya keren tuh. Kira-kira itu UAS tuh saudara semua. Ya, gampang lah. Gampang kan? Pak KM? Pak KM gampang kan Pak KM? Gampang. Gampang lah saudara ya. Yuk kalau mau nawar boleh. Gampang lah Bapak mah negotiable. Tapi ini karena ini soalnya jarang saya ganti saudara semua. Soalnya jarang saya ganti. Gitu aja soalnya gitu ya. Dan saya mah jarang multiple choice. Gak ngapain lah multiple choice mah. Kalau gini mah kan Anda ngeriset minimal kan. Oh iya toh yang namanya BUMN tuh. Ya, bisa aja mau pindah kerja saudara semua. Nah, jadi seabrak saudara semua BUMN tuh. Ya. Jadi ya BUMN mah tapi dalam sekam lah sebenarnya kelihatannya mau gitu. Walau alami soal saudara semua. Moga banyak orang-orang baik. Banyak orang-orang baik. Cuma Anda kan tahu ya, Direktur PLN aja tahun kemarin masih masalah. Ya, kasihan lah ya. Di ujung tanduk saudara semua. Pelindo, wah rame wae cari tanah. Jadi mereka tuh tapi dalam sekam saudara semua. Tapi dalam sekam. Gitu. Masih banyak yang harus diperbaikin. Uangnya gede di sini saudara semua. Uangnya gede ya. Jadi cuma KPK nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk saudara. Nggak bisa masuk. Jadi rada hese lah masalahnya uangnya itu apalagi yang kayak PLN masih bisa masuk dia persero masalahnya. Cuma kalau misalnya kayak Telkom tuh 50%-nya duit publik masalahnya. Jadi itu yang masih kene hilafiah lah gitu ya. KPK agak susah gitu masuk ke BUMN terus. Padahal BUMN itu butuh pengawasan besar tuh sebenarnya. Uang-uang gede humpul. Udahlah itu mah urusan negara ya, jangan dibicarakan. Nah, saudara semua waktunya 10 menit lagi. Apa lagi ya? Udah. Ini mau jadi kayak kuliah. Padahal sejadinya kita nggak kuliah, saudara semua. Ini ada yang masuk nggak ya? Aduh. Si Ridwan. Dari tadi, dari iPad. Aduh, kasihan. Wan sehat, Wan? Aduh. Wan, maaf ya, Wan ya. Bapak baru admit masalahnya. Halo, Wan. Ya Pak. Siap. Oh, lupa ke admit. Lupa ke admit masalahnya. Bapak dari tadi masalah. Aduh, maaf banget nih, Wan. Di ujung-ujung. Present tadi. Jangan. Nanti sama Gilang dijelasin, Bang. Nanti aja, lihat aja. Nanti videonya saya share. Saudara semua. Teman-teman semua, kira-kira ada yang perlu ditanyakan nggak? Ya, saya hari ini ceritanya kita mau silaturahmi. Ini mah temunya bukan kuliah, ya mah temu kangen. Temu kangen, ya. Closing kuliah, terus terang ya. Kita kan tinggal 2 kali pertemuan lagi sebenarnya. 1 kali sebenarnya mah saudara semua. Biasanya pertemuan 15 kita face to face. Ketemu biasanya. Jadi materi saya terakhir mungkin minggu pekan depan, saudara semua. Pekan depannya saya mau ngasih kalau kisi-kisi yang barusan saya liatin, saya share ke kamu. Ya, cepatlah besok udah saya share ke Anda gitu kan. Supaya bisa dikerjain dalam tempo waktu. Kita masih punya 3 minggu lagi ya. Bener kan ya? 3 minggu lagi ya. Sampai hari H Anda tuh 3 minggu. Cukup lah. Itu mah saudara semua. Kalau UTS berat. Asli berat itu mah. Bapak gitu, nyangka kamu beres. Asli Bapak gitu, beres ya gitu kan. Dengan segala kelebihannya gitu ya. Kekurangan mah jangan dilihat saudara semua. Dengan segala kelebihannya saudara semua. Kalau ini gampang saudara semua. Asli menurut saya gampang. Tapi ngesena ngan ngagambar unggul merenya. Gitu. Gambar Nah, ini Pak, saya mau nanya Pak. Kulan? Kenapa diskusinya harus digambar Pak? Iya, cerita itu teh kebiasaan. Bapak nggak bikin soal lagi masalahnya. Gitu. Ya yuk kalau mau saya kurangin boleh lah dalam rangka pandemi. Gampang ya namanya. Tak kuat namanya lah saudara semua. Memang gambarnya susah sih. Asli gambarnya susah itu. Nanti saya kurangin lah buat kalian. Ini mah
Pokoknya soal IRD sama database saya hilangin saudara semua. Ya, yang juga sketch diagram. Yuk sampai BUMN doang aja lah. Eta mah pakai pos unggul gampang kan ya, gitu tak. Nah, dalam rangka Bapak minta maaf juga nih saudara semua, ini kelas kan kurang ke manage sama saya. Makanya detik-detik terakhir kemarin tuh saya pengen kita punya WA group minimal kita bisa apalah gitu enak naon teh gitu kan. Bisa share-share apa saudara semua. Pak KM, Azhar, ada pertanyaan? Ya. Cukup? Bagus Pak, mantap Pak. Cukup Pak. Anissa? Pak, tanya Pak. Siapa? Raisen? Anissa? Siapa Anissa? Bilang Pak. Gila, oh iya. Wih, Pak, kamu ada poin ketulang. Poin mati lampu kayaknya nih Pak ya. Nanya naon Pak. Ya. Kan tadi tuh kan katanya soalnya tuh tanggal 23, tapi yang di pengumuman itu tanggal 13 Pak. Tanggal 13 Juni Pak UASnya. Eta mah makanya Bapak teh nebak eta teh asli kamari teh coba teh ujian teh irang. Eta mah nebak lang asli. Bapak teh urang Bapak teh gitu kan. Bapak teh ngitung-ngitung gini kan dari layar gitu dari tanggal itu tinggal 2 lagi gitu. Bapak belum lihat lang asli. Nanti Bapak anulir Iya Pak. Anulir. Itu mah saya share dari sekarang gitu kan lang. Saya harapin saudara semua hari UAS 1 hari UAS udah dikumpul ya. Udah dikumpul gitu. Jadi Anda kan rata-rata hari Sabtu. Nah, saya kasih peluang 1 hari buat besok. Yuk udah upload saudara semua. Makanya yuk kerjainlah dari sekarang. Nyantai-nyantai lah saudara semua. Sambil nungguan ngabuburit. Ngabuburit. Teman-teman semua gimana? Yang lain ada pertanyaan? Ini Ridwan kasihan. Wan, ada pertanyaan Wan? Nanti paling nanti sama ini aja, sama Azhar aja Pak dijelasin paling. Benar ya. Memang KM mah tugasnya eta. Fahmi ini ada nggak orang yang Ya, Pak. Oh, ada ya, iya. Kamu dasinya keren ya. Untung profilnya bagus. Dra, ada pertanyaan, Dra? Pendek tuh, Pak. Iya. Sejauh ini cukup, Pak. Wah, kamu kayak diplomat ngomongnya. Karya, gimana Karya? Cukup? Cukup, Pak, cukup. Cukup. Nama tuh Anissa ya? Andin ya? Andin kan? Pak. Ya, Din. Ya. Din, ada pertanyaan, Din? Sekarang mah nggak ada sih. Kalau ada nanti ditanyain di grup ya, Pak. Di grup aja lah. Kayak tadi pagi, kemarin pagi ya? Kemarin pagi lah, gitu aja. Saya mah cepet kalau di WA grup. Kalau di IL, saya agak bingung kan. Kadang-kadang 200 mahasiswa tuh bikin forum jadi kacau kadang-kadang. Saudara semua, kira-kira gitu aja ya, saudara semua. Oh iya, saudara semua, itu kuis dan forum itu kan buat ngebantu nilai kalian. Kalau ada yang belum dikerjakan, kerjain aja. Ya. Saya kan jarang minta kamu misalnya, ayo Anda harus mengerjakan hari Sabtu jam 20, dikerjakan selama 1 jam. Kan saya nggak pernah, saudara semua. Saya nggak pernah pakai time limit, saudara semua. Ya. Kelas karyawan mah hampuraeun. Terunyaun ya, Pak. Siap. Lah, yang kerja di bank siapa sih? Bukan, Pak, beneran banget, Pak. Saya perasaan banget Pak kalau akhir bulan, aduh. Si Fahmi Pak. Fahmi, pantas gaya. Stres Pak kalau akhir bulan Pak, tugas kuliah belum, tugas kantor juga belum Pak. Benar. Makanya ya santailah saudara semua. Jangan dirumit-rumit lah kuliah mah. Dinikmati aja. Ngapain? Kita kan nggak tahu ya rezeki kita datang dari mata kuliah mana, gitu kan kadang-kadang. Betul. Lah saya ini orang IT 25 tahun saudara semua. Saya kuliah tahun 95 saudara semua. Jadi saya tahulah jatuh bangunnya orang IT, saudara semua. Jadi, moga Anda sehat semua, saudara semua ya. Amin, Bapak juga. Amin. Sukses. Saya nggak tahu apakah Anda ada yang dirumahkan atau di... Saya tahu Azhar yang dirumahkan. Kerja dari rumah ya, Jar ya. Sekolahannya tuh. Gitu. Moga lancar ya, saudara semua. Jadi, kira-kira gitulah, saudara semua, dari Bapak. Kalau nggak ada pertanyaan ya. Jadi saya close nih mata kuliahnya dari sekarang. Padahal masih 3 kali pertemuan lagi. Ya, jadi karena kita nggak ketemu lagi.
Semoga semester depan kita ketemu lah saudara semua ya di kelas fisik. Ya, siap. Amin. Semoga kita ketemu di kelas Amin, ya. fisik. Online Pak ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga ini badai cepat berlalu saudara semua ya. Amin. Kira-kira begitu teman-teman semua ya, nggak usah lama-lama nih. Itu juga Zoom-nya tinggal 1 menit lagi. Pas 40 menit ini mah kuliahnya efektif gitu dah. Sebelum ditutup oleh Zoom saudara semua, kita tutup aja dulu gitu ya. Terima kasih saudara semua. Sehat buat Anda ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Makasih.